And yet, we did not make any refinery. Dulu $700 per kapita income, 1992. Bisa. Kenapa sekarang nggak bisa? Kenapa kita nggak bikin? Kemarin saya baca di koran, mengatakan perdebatan bahwa $9 miliar untuk 200.000 barrel per hari. Saya katakan, so what? $9 itu 5 tahun. 1,8 miliar dolar satu tahun. Apa artinya terhadap seluruh perekonomian kita? Apa artinya terhadap seluruh impor kita? Kenapa terjadi sesuatu defisit yang begitu besar dalam neraca perdagangan? Energi paling besar. Kemudian tentu ada barang-barang lain, barang-barang modal. Kalau barang modal kita tidak stop. Tapi kalau impor dari BBM harus kita rubah menjadi impor crude, dan kemudian kita rubah juga gas kita masukkan sebagai alternatif. Jadi ketahanan energi di dalam perekonomian Indonesia ke depan mesti kita bentuk lebih baik. Yang kedua, ketahanan pangan. Kita tidak boleh, di dalam waktu saya Menko Kesra, saya mengatakan bahwa tidak boleh lagi kita mencoba melakukan penanaman kedelai melalui petani-petani dibuat tanpa mekanisasi. Penanaman kedelai harus melakukan mekanisasi. Tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah menjelaskan pada rakyat untuk tidak mempertentangkan antara lapangan kerja dengan satu mekanisasi ini. Di situ kita harus lihat, kedelai, beras, itu impor dan jagung. Masing-masing impornya yang paling besar adalah beras, kemudian kedelai, dan ketiga jagung. Tiga produk yang kita bisa bikin Indonesia. Ketiga-tiganya semua 2012 impornya di atas $1 miliar. Kita bisa bikinnya. Jadi yang mesti kita katakan, Menteri Pertanian, saya mau 2 tahun you bikin swasembada kedelai. Kita buat, is possible? Yes. Tapi mekanisasi. Tanpa mekanisasi tidak mungkin ada swasembada kedelai. Beras, keluarga, tentu kita tidak boleh melakukan suatu penyetopan begitu saja terhadap satu impor beras pada saat terjadi puso. Kalau terjadi puso, kita mesti bisa mengatakan pada masyarakat, terjadi puso, kita melakukan impor dari beras itu. Tapi prinsipnya yang dilakukan adalah ketahanan pangan dengan satu produksi pangan. Ketahanan pangan tidak bisa selalu dengan impor pangan. Jadi energi dan pangan kunci dari keberhasilan dan perekonomian Indonesia. Yang kedua apa? Yang pertama tadi saya pertumbuhan ekonomi, saya jelaskan secara panjang lebar. Yang kedua adalah pemerataan. Satu, saya katakan bahwa pemerataan itu sekolah harus 12 tahun gratis. Kemudian sekarang 84 juta orang di-cover dengan satu jaminan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Kita mesti make sure 84 juta orang itu tidak ada rumah sakit yang menolak itu program BPJS ini. Kita mesti penalti bagi rumah sakit menolak karena dasarnya mereka dibayar. Insurance 84 juta orang itu menurut saya sudah cukup. Karena kalau kita lihat berapa jumlah orang miskin menurut BPS itu 30 juta. Jadi sudah hampir 3 kali lipat dari jumlah orang miskin di cover oleh insurance yang preminya ditanggung pemerintah. Sekarang saya nggak tahu apakah masih 9.000, apakah sudah naik menjadi 12.000 per kepala per bulan. Tapi prinsip pemerintah nanggung 84 juta orang. Yang lain keharusannya sesuai dengan undang-undang, yang keharusannya adalah mereka mempunyai asuransi, kewajiban punya asuransi sehingga asuransi untuk kesehatan dan asuransi jiwa bisa berkembang. Setelah saya keliling 300 kabupaten, semua menerima dengan baik kehadiran ART. Bahkan di Jawa sekalipun, orang mengatakan ada pemilu mengatakan harus orang Jawa. No. Saya terharu melihat sambutan yang luar biasa besarnya. Akhirnya saya mempelajari
Kenapa sih orang Jawa itu mau menerima? Itu adalah keluhuran budi seorang Jawa. Kalau kita lihat pada 1928, siapa yang paling banyak di situ? Penduduknya orang Jawa. Tapi pada waktu kita mencanangkan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, perwakilan orang Jawa tidak mengatakan saya mau bahasa Jawa menjadi bahasa Indonesia. Diambillah bahasa Indonesia yang asalnya dari akar bahasa Melayu, penduduk terkecil, salah satu penduduk kecil. Kalau yang besar, paling besar itu tidak keberatan dengan kecil, yang kecil-kecil lainnya tidak boleh keberatan. Kita lihat itu berapa besar. Karena itu saya akhirnya menemukan kenapa orang Jawa nggak against. Despite the elite mengatakan orang Jawa di grassroots tidak pernah mengatakan itu. Karena budayanya adiluhung. Saya selalu mengatakan kepada mereka orang, pada masyarakat Jawa dulu, saya katakan pelajari budaya Jawa. Ojo nganti wong Jawa iku ilang Jawane, sing keri iku jahile. Jangan sampai orang Jawa itu kehilangan budaya Jawanya, budaya adiluhungnya. Yang ada curangnya aja, jahatnya aja. Saya katakan begitu. Jadi Pak Nurjaman, saya terkaget kalau misalnya orang dikumpulin bisa, tapi kalau orang minta foto nggak bisa. Orang rebutan minta foto nggak bisa, pasti nggak bisa. Jadi kita kaget. Jadi saya tidak ragu. Kalau tanya bagaimana keyakinan saya nanti, saya katakan menang. Menang sebagai presiden juga menang. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua kali pertanyaannya lupa. Kalau strategi Golkar, kalau Megawati yang maju gimana? Kalau Jokowi gimana? Sama saja. Pemilihnya juga sama. Pemilihnya juga sama. Jadi apakah Ibu Megawati maju, mau Jokowi maju, apakah Pak Ridwan maju? Saya katakan kan boarding pass itu nggak bisa diberikan begitu aja. Gitu. Lihat komputernya siapa yang paling tinggi? Ya. Apakah Bu Puan maju, ataukah Prananda yang maju? Saya nggak tahu yang mana, tergantung keputusan PDIP. Yang menurut orang PDIP adalah Bu Mega yang memutuskan. Saya kira pemilihnya sama aja. Ya itu juga. Itu juga. Jadi saya strateginya sama saja. Dekati rakyat, yakinkan rakyat. Itu strategi. Dan saya yakin bahwa kita bisa menang. Itu. Jadi Jawa non-Jawa Pak udah nggak percaya Pak? Nggak percaya saya. Nggak percaya. Karena 1928 aja tidak maksakan. Saya mau bahasa Jawa jadi bahasa nasional. Nggak ada tuh kata-kata itu. Dan memimpin Indonesia pada saat itu. Yang Yafa hilangkan, yang Ambon, yang Sumatera kita hilangkan. Bahasa Indonesia. Satu bahasa Indonesia. Itu. Ada dua alasan. Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah Munas, waktunya Munas. Selalu dulu waktu Munas Partai Golkar selalu sama dengan waktu pemilu. Pada tahun 2009 ditetapkan Munas berikutnya adalah tahun 2015 dan kemudian 2020. Artinya Munas Partai Golkar tidak diadakan bersama dengan satu pemilu presiden dan pemilu legislatif. Dulu karena adanya satu pertentangan untuk merebutkan ketua umum partai, maka kita lihat terjadilah perpecahan di partai pada waktu menentukan presiden itu. Sekarang tidak lagi. Sekarang dikatakan bahwa Munas Pekanbaru mengatakan karena dikhawatirkan terjadi pertentangan untuk perebutan ketua umum, Munas Pekanbaru mengatakan
bahwa pemilihan ketua umum dimundurkan atau Munas berikutnya dimundurkan ke 2015. Ini ada sesuatu hal yang sangat penting, satu strategi yang luar biasa bagusnya yang dibuat oleh Munas buat saya, dibuat oleh Munas untuk menghindari itu. Jadi Munasnya sudah mengatakan demikian. Yang kedua adalah Golkar, kalau memakai istilahnya Pak JK, ini benar Pak JK nih. Golkar adalah satu public company. Golkar bukan CV. Karena itu pendapat-pendapat di dalam partai Golkar berseliweran bebas. Tapi satu hal yang menarik, begitu ada satu keputusan, semua kader akan mendukung keputusan itu. Bagaimana dengan peraturannya? Peraturan terhadap pencalonan dari wali kota, bupati, gubernur, dan presiden. Di dalam peraturan organisasinya, Golkar memutuskan ingin menjadikan satu Golkar sebagai suatu lembaga yang merupakan kader pemimpin nasional. Kalau di bank itu adalah dari Citibank. Citibank tidak akan keberatan lulusan-lulusannya berada pada Bank Mega, lulusannya berada pada Bank Mandiri, tidak keberatan pada bank-bank lain. Golkar juga begitu, karena itu di dalam PO-nya. Golkar mengatakan, juga pada wali kota dan bupati, sampai gubernur, Golkar mengatakan bahwa semua tokoh Golkar boleh mencalonkan pada partai lain, boleh dicalonkan oleh partai lain, tapi dia harus melepaskan satu jabatan struktural yang melekat padanya. Kalau dia salah satu ketua Golkar, dia harus mengundurkan diri jadi ketua Golkar. Kalau dia kemudian misalnya anggota DPR atau DPR dari Golkar, dia harus mengundurkan diri dari anggota DPR-nya. Itulah satu peraturan organisasi partai Golkar. Jadi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan jabatan struktural, silakan, dan merupakan kontribusi dari partai Golkar bagi satu pembangunan nasional. Semua kader, semua tokoh, hampir semua, saya boleh semua, hampir semua pimpinan partai, kecuali Bu Megawati pasti, adalah satu dulunya tokoh-tokoh Golkar. Pak Cahyokumolo adalah tokoh Golkar, Pak Wiranto tokoh Golkar, Pak Prabowo tokoh Golkar, Pak Surya Paloh tokoh Golkar. Semua tokoh Golkar memberikan kontribusi bagi kehidupan politik Indonesia. Itu jadi saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada lagi bahwa orang partai Golkar yang akan menjadi calon dari partai lain. Mungkin kalau calon presiden rasanya nggak ada, tapi menjadi calon wakil presiden bisa-bisa saja gitu. Tapi jadi kalau calon presiden rasanya nggak ada, tapi calon wakil presiden bisa ada. Jadi saya katakan nggak jadi masalah. Kita tahu kalau kader Golkar visinya pasti nasionalis dan religius pasti. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan tadi, berapa sih achievement Golkar pada pilkada?